Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Makbat Al-Huzaiyah dengan NIM terakhir 130 dari kelas PAI E1 Perencanaan dan Pengelolaan Pendidikan Islam. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tema materi kita yaitu tentang strategi pendidikan luar sekolah. Jadi sebelum saya membahas tentang strategi pendidikan luar sekolah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari pendidikan luar sekolah. Nah, jadi pendidikan luar sekolah itu adalah proses pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal atau yang biasanya seperti kita ketahui kayak SD, SMP, SMA itu termasuk pendidikan formal. Nah, sedangkan pendidikan luar sekolah ini dirancang untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai kebutuhan hidup. Jadi mereka itu fokusnya pendidikannya itu pada kemampuan, eee, disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya, seperti misalkan kursus menjahit, kursus komputer, kemudian pengembangan UMKM, seperti itu. Kemudian, pendidikan luar sekolah ini bersifat fleksibel, tidak terikat jenjang, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Jadi, fokusnya pendidikan luar sekolah itu adalah pada pemberdayaan masyarakatnya. Setelah kita mengetahui pengertian atau definisi dari pendidikan luar sekolah, di sini kita perlu ketahui tujuan dari pendidikan luar sekolah tersebut. Jadi tujuan utama pendidikan luar sekolah itu adalah memberikan kesempatan belajar pada masyarakat yang belum terlayani pendidikan formalnya. Nah, selain itu, pendidikan luar sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup atau life skill-nya yang diutamakan itu. Nah, kemudian membuka peluang ekonomi, mengembangkan potensi diri, serta mendorong kemandirian individu maupun kelompok. Nah, pendidikan luar sekolah ini juga membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Itu adalah tujuan dari pendidikan luar sekolah. Nah, setelah kita membahas pengertian dan tujuan dari pendidikan luar sekolah, di sini kita perlu ketahui apa sih bentuk program pendidikan luar sekolah itu. Nah, jadi program pendidikan luar sekolah itu memiliki banyak variasi, di antaranya seperti pendidikan keaksaraan. Jadi, membantu warga itu belajar membaca, menulis, kemudian berhitung, termasuk literasi-literasi digital. Kemudian ada pendidikan kesetaraan seperti paket A, paket B, paket C. Nah, sebagai alternatif bagi warga yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Jadi ini sebagai apa ya? Sebagai jalan keluar bagi warga yang belum menyelesaikan pendidikannya. Jadi alternatifnya. Jadi ini adalah alternatif bagi warga atau masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya. Kemudian seperti ada lagi pelatihan keterampilan atau vokasi seperti menjahit, tata boga, pertanian, komputer, dan kewirausahaan. Jadi itu termasuk pendidikan di luar sekolah. Nah, juga ada PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Nah, pembelajaran dasar bagi anak usia dini dan TK di luar TK formal. Nah, kemudian ada pendidikan keluarga dan masyarakat seperti parenting, kemudian kesehatan keluarga dan juga penyuluhan komunitas. Jadi itu adalah bentuk-bentuk program dari pendidikan luar sekolah. Nah, sampailah kita pada pembahasan utama, yaitu strategi dalam pendidikan luar sekolah. Ada beberapa poin terkait dengan strategi dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, langkah awal program pendidikan luar sekolah adalah memahami terlebih dahulu apa sih kebutuhan nyata masyarakat. Nah, untuk mengetahui atau memahami kebutuhan masyarakat, kita bisa melalui atau melakukan observasi, wawancara, kemudian diskusi dengan tokoh masyarakat, apa sih yang diperlukan oleh masyarakat untuk bisa di pendidikan luar sekolah ini. Kemudian, hasil analisis tersebut digunakan untuk memastikan program benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, harus tepat sasaran kegiatannya. Kemudian poin yang kedua adalah perencanaan program. Nah, setelah dianalisis, kita direncanakan programnya. Nah, perencanaan ini meliputi penetapan tujuan yang jelas, kemudian menentukan sasaran peserta, memilih metode pembelajaran, serta menyiapkan media dan bahan ajar. Nah, perencanaan yang baik inilah yang membuat program itu lebih efektif, kemudian sesuai dengan konteks sosial masyarakat.
Kemudian strategi dalam pendidikan luar sekolah yang ketiga adalah pelaksanaan program. Yang pertama setelah dianalisis kebutuhan, kemudian penentuan program, perencanaan program, kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan pendidikan luar sekolah ini menggunakan pendekatan yang praktis dan partisipatif, yang mana prinsip andragogi atau pembelajaran orang dewasa itu diterapkan agar peserta itu lebih mudah memahami materi melalui pengalaman. Kemudian model belajar itu dilakukan melalui diskusi, demonstrasi, praktek langsung, dan juga pemecahan masalah nyata. Kemudian poin yang keempat adalah kolaborasi dan kemitraan. Jadi program pendidikan luar sekolah ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti PKBM, pemerintah desa, organisasi, kemudian masyarakat, LSM, serta dunia usaha. Nah, kemitraan itu memperkuat pembiayaan, fasilitas, dan keberlanjutan program. Nah, untuk strategi dalam pendidikan luar sekolah yang terakhir yaitu evaluasi program. Nah, jadi evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah program yang sudah direncanakan, yang sudah dilaksanakan itu berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak. Nah, evaluasi ini dapat berupa observasi, wawancara peserta, portofolio hasil kerja, serta penilaian perubahan perilaku atau keterampilan. Nah, hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan program berikutnya. Nah, kemudian perlu kita ketahui apa sih tantangan dan solusi dari program dari pendidikan luar sekolah ini? Yang menjadi tantangan dari pendidikan luar sekolah ini adalah sering menghadapi masalah seperti rendahnya minat peserta, kemudian terbatasnya fasilitas belajar, ada di dana operasionalnya yang minim, kemudian perbedaan kemampuan peserta dalam satu kelas. Nah, dari tantangan tersebut kita mencari solusi. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan eh, meliputi memperkuat kerjasama dengan lembaga lokal, kemudian memanfaatkan teknologi digital sebagai media belajar, dan juga menyesuaikan metode dengan kondisi peserta, serta mengembangkan program berbasis potensi lokal seperti UMKM, kerajinan, pertanian, ataupun jasa. Jadi itu adalah solusi dari tantangan pendidikan luar sekolah. Jadi kesimpulan dari pembahasan materi kita kali ini terkait dengan strategi pendidikan luar sekolah yaitu jadi pendidikan luar sekolah itu merupakan alternatif bagi pendidikan yang fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat. Nah, melalui strategi yang tepat mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan dengan kolaborasi juga hingga evaluasi, pendidikan luar sekolah ini mampu memperdayakan masyarakat dan meningkatkan keterampilan hidup meskipun menghadapi tantangan seperti minimnya partisipasi dan fasilitas. Nah, solusi yang berbasis kolaborasi dan pemanfaatan teknologi dapat membuat program pendidikan luar sekolah ini jadi lebih efektif, berkelanjutan, dan juga berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.